adalah dua buah vektor, yaitu vektor K dan vektor L, yang saling menarik seperti pada gambar ini. Dan kedua vektor itu membentuk suatu sudut, yaitu sudut theta. Maka resultannya bergerak ke arah seperti pada gambar. Untuk resultan perpindahan vektornya ini didapat seperti yang kemarin setelah kita bahas, yaitu resultan sama dengan akar dari K kuadrat tambah L kuadrat tambah 2KL cos theta. Yang kedua, diberikan dua buah vektor juga, yaitu vektor L dan vektor K, yang saling tegak lurus. Nah, kita tarik nih resultan vektornya dari titik pangkal ke ujung vektor K, titik pangkal L, vektor L ke ujung vektor K, dan membentuk sudut theta. Nah, tetanya ini 90 derajat. Kenapa? Karena antara vektor L dan vektor K ini membentuk tegak lurus. Nah, cos theta berarti cos 90 derajat, yaitu 0. Maka didapat resultan perpindahan vektornya yaitu akar dari K kuadrat tambah L kuadrat, atau yang bisa kita sebut dalil Pythagoras. Yang ketiga, diberikan vektor L dan vektor K seperti ini. Dan kita tarik resultan vektornya dari titik pangkal ke titik ujung. Ini resultan vektornya. Dan membentuk sudut theta. Maka resultan perpindahan vektornya itu akar dari K kuadrat tambah L kuadrat dikurangi 2KL cos theta. Sekarang latihan soal. Sebuah mobil bergerak ke arah utara sejauh 3 km, kemudian bergerak 5 km ke arah timur laut. Gambarkan perpindahan ini secara grafis dan tentukan resultan perpindahan vektor. Sebelum kita menjawab latihan soal ini, kita harus tahu dulu nih arah mata angin. Seperti ini. Jadi ada 8 buah arah mata angin. Yang kita butuhkan adalah utara dan timur laut. Nah, di sini ada mobil. Dari suatu titik ini akan bergerak ke arah utara sejauh 3 km dan 5 km ke arah timur laut. 3 km dan 5 km ke arah timur laut. Nah, secara grafisnya seperti ini. Dari dua buah vektor ini, kita bisa tarik resultan perpindahannya. Dan didapat juga sebuah sudut, yaitu sudut theta. Misalkan yang tadi ke utara itu dianggap A, yang ke arah timur laut itu B. Maka diketahui tetanya 135 derajat dari mana? Dari arah mata angin. Kita anggap arah mata angin itu 360 derajat. Dibagi 8, berarti satunya itu 45 derajat. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, dari ke utara lalu ke timur laut. Berarti 45 derajat dikali 3, yaitu 135 derajat. A-nya 3 km, B-nya 5 km. Seperti yang tadi telah kita ketahui, rumusnya yaitu resultan sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos theta. Atau ini juga bisa kita sebut hukum kosinus. Tinggal kita substitusi theta A dan B-nya. Jadi R sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 5 cos 135 derajat. Nah, cos 135 derajat ini berarti kan di kuadran 2. Berarti cos ini bernilai negatif. Dan cos 135 derajat ini sama dengan seperti cos 45. Cos negatif 45 derajat. Berarti setengah akar 2 ya. Maka didapat resultan perpindahan vektornya itu sama dengan akar dari 9 tambah 25 ditambah 15 akar 2.
Jadi, resultan perpindahan vektornya adalah akar dari 34 tambah 15 akar 2. Untuk soal latihan selanjutnya, buktikan bahwa diagonal-diagonal dari jejer genjang saling memotong di tengah-tengahnya seperti pada gambar. Gambarnya ini. Kita gambar vektornya. Kayak gini. Lalu kita beri nama ya vektor B itu P, berarti sama CD juga vektor P. Dan vektor Q untuk vektor ED dan BC. Lalu kita misalkan BCD merupakan jejer genjang yang diketahui diagonal-diagonalnya memotong tepat di tengah, yaitu di titik A. Kita tinjau dulu yang pertama, tinjau vektor EC. EC ditambah P sama dengan Q. Kan vektor EC tambah vektor P sama dengan Q. Berarti EC sama dengan Q dikurangi P. Nah, kita anggap kita bandingkan EA dengan EC karena segaris ya, satu vektor. EA sama dengan X kali Q dikurangi P. Nah, X ini merupakan perbandingan untuk menentukan apakah kedua diagonal ini memang berpotongan di tengah-tengahnya atau tidak. Untuk membandingkan antara EA dengan EC. Yang kedua, tinjau BD. BD sama dengan P ditambah Q. Berarti BA sama dengan Y dikali P tambah Q. Y ini perannya juga sama seperti X untuk membandingkan antara BA dengan BD. Yang ketiga, tinjau BE. BE sama dengan P. Atau bisa juga BE sama dengan BA dikurangi AE. Maka bisa kita simpulkan bahwa P sama dengan BA dikurangi AE. Dari BE ini kita mendapatkan bahwa P sama dengan BA dikurangi AE. Kita substitusi BA dengan AE-nya. Jadi P sama dengan Y dikali P tambah Q dikurangi X kali Q kurangi P. Kita kalikan. Jadi P sama dengan YP tambah YQ dikurangi XQ tambah XP. Kita kelompokkan. Yang variabelnya ada P-nya dan Q-nya. Jadi P sama dengan XP tambah YP dikurangi XQ tambah YQ. Kita faktorkan. Jadi P sama dengan P dikali X tambah Y dikurangi Q dikali X kurangi Y. Nah, didapat X tambah Y-nya sama dengan 1 dan X kurangi Y sama dengan 0. Maka X sama dengan Y sama dengan setengah. Nah, jadi terbukti ya bahwa diagonal-diagonal dari jejer genjang saling memotong di tengah-tengahnya, yaitu di titik A. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh-contoh soal tentang vektor perpindahan beserta pembahasannya. Untuk nomor 1, gambarkan secara grafis. A. Sebuah gaya 10 Newton yang arahnya 30 derajat di sebelah utara dan timur. B. Sebuah gaya 15 Newton yang arahnya 30 derajat di sebelah timur dari utara. Nah, penyelesaiannya untuk soal yang A itu kita harus tahu terlebih dahulu arah mata angin. Arah mata angin ke atas itu adalah utara dan ke sebelah kanan itu adalah timur. Jadi, untuk menggambarkan sebuah gaya yang 10 Newton itu bisa dilihat di gambar yang A. Seperti itu. Dan untuk derajatnya yaitu 30 derajat. Lalu yang B, kita ketahui bahwa timur itu di sebelah kanan, utara itu di atas. Kan ini 30 derajat di sebelah timur dari utara, berarti kita melihatnya itu dari utara terlebih dahulu.
Berarti 30 derajatnya itu ada di seperti gambar tersebut yang gambar B. Nah, untuk satuannya kita bisa tentukan terlebih dahulu panjang. Misalnya seperti contoh, panjangnya segini itu satuan sama dengan 5 Newton. Seperti itu. Jadi jika 15 berarti ada 3 kali panjang satuan tersebut. Soal nomor 2. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan kembali ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus menggambarnya terlebih dahulu, agar mudah untuk dimengerti dan dipahami. Nah, posisi awal itu di titik A. Dari A ke B sejauh 2 meter, lalu C sejauh 6 meter, dan D sejauh 10 meter. Maka posisi akhir ada di D. Maka perpindahan sama dengan panjang garis AD. Nah, kita lihat segitiga AED. Siku-siku di E. Berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan rumus Pitagoras. Sebelum itu, kita harus mencari dulu ED dengan cara mengurangi CD dengan AB, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8 meter. Kita substitusikan ke dalam rumus Pitagoras. Jadi, AD kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah ED kuadrat. Kita substitusikan AD sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. 100 diakarkan menjadi 10 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah 10 meter. Nomor 3. Carilah jumlah atau resultan perpindahan-perpindahan berikut. A 10 meter barat laut, B 20 meter 30 derajat di sebelah utara dari timur, C 35 meter ke selatan. Untuk penyelesaiannya, lihat gambar berikut. Nah, pada titik terminal A, tempatkan titik pangkal B. Pada titik terminal B, tempatkan titik pangkal C. Nah, untuk resultan D dibentuk dengan menghubungkan titik pangkal A dengan titik terminal C, yakni D sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, untuk secara grafis, resultan diukur mempunyai besar 4,1 satuan, yaitu sama dengan 20,5 meter. Dan arahnya 60 derajat di sebelah selatan dari timur. Dalam soal dinyatakan bahwa Alex sedang berolahraga mengelilingi komplek perumahan dimulai dari rumahnya yang berada di komplek A menuju ke komplek B sejauh 600 meter ke arah utara. Kemudian dilanjutkan ke komplek C sejauh 400 meter ke arah barat dan diteruskan ke komplek D sejauh 200 meter ke arah selatan hingga kemudian berakhir di komplek E sejauh 700 meter ke arah timur. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah besar perpindahan yang dialami Alex selama berolahraga adalah, langsung saja kita jawab. Nah, dari gambar yang diketahui, kali ini kita lihat gambar vektor titik A di mana itu adalah rumah Alex berada. Kemudian Alex berolahraga menuju ke komplek B sejauh tadi 600 meter. Kemudian dilanjut ke BC sejauh 400 meter. Kemudian dari kompleks C ke D sejauh 200 meter. Kemudian berakhir di kompleks E, di mana dari D ke E itu sejauh 700 meter. Nah, sekarang langsung menggunakan di mana di dalam gambar ini A, E, F itu membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di
Nah, kemudian yang dicari di sini adalah R. Karena titik A sampai titik F itu belum diketahui berapa nilainya, maka dapat dihitung melalui AF sama dengan AB dikurangi BF sama dengan AB dikurangi CD, yaitu sama dengan 600 dikurangi 200 sama dengan 400 meter. Jadi diketahui bahwa AF itu jaraknya adalah 400 meter. Kemudian yang harus dicari itu adalah panjangnya atau jaraknya dari FE atau EF. Nah, EF atau FE ini bisa diketahui melalui informasi-informasi yang sudah diketahui sebelumnya, di mana DF dikurangi DE dikurangi DF sama dengan DE dikurangi BC. Itu sama dengan 700 dikurangi 400 sama dengan 300. Jadi, jarak atau panjang dari EF atau FE itu adalah 300 meter. Kemudian untuk mengetahui perpindahan yang terjadi pada R atau AE ini adalah menggunakan rumus Pythagoras, di mana R sama dengan akar dari AF kuadrat ditambah EF kuadrat. Kemudian substitusikan R sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. R sama dengan 160.000 ditambah 90.000 dan menghasilkan R sama dengan R kuadrat harusnya R sama dengan akar 250.000, sehingga nilai R tersebut adalah, atau perpindahan dari titik A ke E itu adalah 500 meter. Ya, untuk selanjutnya yaitu ke soal nomor 2, di mana diketahui gambar di samping atau vektor poligon di samping. Di sana ada vektor hitam sama dengan 4N atau 4 Newton, vektor oranye 5 Newton, vektor biru 3 Newton, vektor hijau 6 Newton, vektor ungu 6 Newton. Dan perpindahan yang terjadi adalah sebesar 29 Newton. Perpindahan itu ialah dari pangkal dari vektor merah sampai ujung vektor ungu, atau kita agar lebih mudah dikenali yaitu dengan menggunakan vektor abu-abu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah perpindahan pada vektor yang terjadi pada vektor merah. Kita lihat. Jika kita melihat dari vektor abu itu adalah sama dari rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa perpindahan itu vektor abu sama dengan vektor merah ditambah vektor hitam ditambah vektor oranye ditambah vektor biru ditambah vektor hijau ditambah vektor ungu. Kemudian yang sudah diketahui maka langsung substitusikan saja. Vektor abu sama dengan 29 Newton sama dengan X karena belum diketahui, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 6. Kemudian 29 Newton sama dengan X ditambah 24, kemudian di ruas kiri dikurangi 24 dan ruas kanan pun dikurangi 24. Sehingga 29 dikurangi 24 sama dengan X, maka 5 Newton adalah nilai dari X atau nilai dari vektor merah. Mungkin seperti itu. Kemudian langsung ke soal nomor 3. Diketahui di sirkuit Sentul sedang dilaksanakan perlombaan balap motor. Dalam balapan, pembalap memutari sirkuit sepanjang 3.000 meter sebanyak 20 putaran. Pembalap pun start dan finish di titik yang sama. Berapakah perpindahan yang dilakukan pembalap tersebut? Kita lihat di sini sudah ada layout atau mungkin desain dari sirkuit Sentul itu sendiri.
Jika misalkan diketahui di soal bahwa di sirkuit Sentul akan dilaksanakan balap motor. Kemudian para pembalap akan memutari sirkuit sepanjang kurang lebih 3.000 meter ini sebanyak 20 putaran. Jika pembalap start dan finish di titik yang sama yang ada tanda seperti tanda bendera finish ini, berapakah perpindahan yang terjadi yang dilakukan oleh pembalap tersebut? Jadi sudah diketahui bahwa pembalap melakukan start di sini dan akan kembali di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa titik A di sini dan titik akhirnya pun ada di sini. Bisa dibilang ini adalah titik X. Maka panjang AX atau perpindahan yang terjadi adalah AX dikali 20. Nah, AX di sini karena ini kembali ke titik yang sama, maka dapat disebut bahwa pembalap tersebut tidak melakukan perpindahan sama sekali atau bernilai 0. Kemudian dikalikan dengan banyaknya putaran yang dilakukan oleh pembalap tersebut, yaitu sebanyak 20 putaran. Jadi, perpindahan sama dengan AX dikali 20 putaran atau sama dengan 0 dikali 20, maka menghasilkan 0. Jadi, pembalap tersebut tidak melakukan perpindahan sama sekali, atau dapat disimpulkan bahwa pembalap tersebut diam di tempat yang sama. Kita membahas mengenai soal-soal latihan. Di sini ada soal pertama, soal nomor 1. Sebuah benda mula-mula di titik A 0,0, kemudian bergerak selama 2 second ke titik B 2,0. Selanjutnya bergerak lagi selama 3 second menuju titik C 4,3. Tentukan besar kecepatan rata-rata gerak benda tersebut. Penyelesaian. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa pertama itu benda tersebut berada di titik A yaitu 0,0, berada di sini. Kemudian bergerak menuju titik B yaitu pada titik 2,0 selama 2 second. Kemudian setelah dari titik B ini bergerak lagi pada titik C yaitu titik 4,3 selama 3 second. Nah, kemudian yang ditanyakan itu kecepatan rata-rata gerak benda tersebut. Nah, sebelum mencari kecepatan rata-rata gerak benda tersebut, yang pertama kita harus mencari tahu dulu besar perpindahan dari benda tersebut. Nah, di sini terdapat garis S, jadi garis S ini tuh merupakan resultan vektor dari perpindahan A terhadap perpindahan C. Perpindahan dari A ke C gitu. Nah, cara nyari besar perpindahan S ini, kita bisa lihat di sini titik A, titik C, kemudian ujung ini yang 4,0 ini, titik 4,0 ini tuh membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dengan demikian kita bisa mencari titik S ini tuh dari situ. Jadi, S kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka S kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. S kuadrat sama dengan 25. Maka S sama dengan 5 meter. Jadi, dapat diketahui besar dari perpindahan benda tersebut yaitu 5 meter. Nah, kemudian untuk waktu perpindahannya, kan tadi dari titik A ke titik B itu 2 second. Dari titik B ke titik C itu 3 second. Berarti waktu perpindahan dari titik A ke titik C itu sebesar 5 second. Kemudian yang selanjutnya, kita cari kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata itu sama dengan V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, kemudian kita substitusikan saja nilai S dan T-nya. Maka V sama dengan 5 meter per 5 second. Maka V sama dengan 1 meter per second. Jadi kecepatan rata-rata gerak benda tersebut adalah 1 meter per second. Kemudian soal nomor 2, seorang ibu berlari ke barat menempuh jarak 500 meter, kemudian berbelok ke
selatan menempuh jarak 400 meter, kemudian berbelok ke timur menempuh jarak 200 meter. Besar perpindahan ibu tersebut adalah... Nah, dalam soal tersebut dapat kita ketahui bahwa ke arah barat itu besarnya sebesar 500 meter, kemudian arah selatan 400 meter, kemudian arah timur 200 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar perpindahannya. Berarti kalau besar perpindahan itu dari awal mula-mula ibu tersebut ke titik akhir atau letak akhir ibu tersebut. Nah, di sini ada gambar arah mata angin. Seperti yang kita ketahui bahwa letak utara, barat, timur, selatan. Nah, jadi dari soal tersebut dapat kita gambarkan, misalnya ini titik pangkalnya. Maka, jika ibu tersebut berlari ke arah barat sejauh 500 meter, berarti arahnya ke kiri, ke sini. Kemudian berbelok ke arah selatan sebesar 400 meter. Berarti, kalau ke selatan itu berarti ke bawah. Kemudian, belok lagi ke arah timur sejauh 200 meter. Kemudian belok lagi ke arah timur 200 meter. Nah, yang ditanyakan itu kan adalah besar perpindahannya. Maka dari titik pangkal ini ke titik akhir yang ditanyakannya itu. Nah, untuk mencari besar perpindahannya, kita bisa lihat kan di sini itu yang 200 meter ini tuh adalah arah berlawanan dari yang 500 meter ini. Jadi otomatis kita bisa mencari besar perpindahan ini tuh dari dari segitiga siku-siku ini. Kita tarik garis dari ujung sini ke bawah, yang garis merah putus-putus ini tuh sebagai garis bantu. Kemudian kita bisa mencari nilai R-nya atau nilai perpindahannya. Nah, maka kan tadi itu 500 meter ke arah barat, karena 200 meter ke arah timur, otomatis 500 meter dikurangi 200, karena 200 ini tuh berlawanan arah dengan yang 500 meter ini. Jadi 500 dikurangi 200 sama dengan 300 meter, kemudian yang sisi yang tegaknya ini tuh tetap 400 meter. Jadi R-nya itu bisa didapat dari segitiga siku-siku ini. Maka R sama dengan akar dari 300 kuadrat tambah 400 kuadrat. Sama dengan akar 90.000 ditambah 160.000. R sama dengan akar 250.000. Maka R sama dengan 500 meter. Nah, jadi resultan perpindahannya itu adalah sebesar 500 meter.